Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entahkah kita berjaga-jaga, entahkah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang manggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan dengan semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama sampai 28. Namun hari ini kita akan coba membahas bersama secara ringkas dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22 saja, tentang anjuran untuk hidup bersama dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama hari ini menjelaskan dan mengajarkan kepada kita semua hari ini bahwa 1 Tesalonika pasal 5 ini dibagi dalam 3 perikop. Yang pertama pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu berbicara mengenai pengajaran tentang hari Tuhan. Yang kedua pasal 5 ayat 12 sampai 22 berbicara mengenai anjuran untuk hidup bersama dengan baik. Dan yang ketiga tentang salam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks renungan kita hari ini, Rasul Paulus mendiskusikan masalah-masalah kehidupan jemaat dalam gereja yang memang perlu mendapatkan perhatian. Ketika jemaat menjadi anak-anak Allah, jemaat harus mengetahui bahwa mereka memiliki saudara-saudara seiman dan mereka harus saling mengasihi satu sama lain. Maka Paulus mengingatkan dan menasihati jemaat bahwa yang pertama, jemaat harus menghormati para pemimpin rohani yang sudah bekerja keras dalam memimpin dan menegur mereka. Ini bukan berarti mengkultuskan para pemimpin rohani, bukanlah demikian. Jemaat menghormati para pemimpin rohani atau para pendeta karena mereka yang bertanggung jawab dan bekerja keras untuk memimpin jemaat, untuk memimpin kerohaniannya, untuk memimpin kehidupannya kepada Tuhan.
Oleh sebab itu, mari hormatilah para pemimpin rohani, para pendeta, para gembala sebagai gembala Tuhan, sebagai gembala Kristus yang mengabdikan diri untuk kesejahteraan rohani setiap jemaat. Yang kedua, sebagai saudara seiman, jemaat perlu saling mengingatkan satu sama lain agar kehidupan rohani satu sama lain dapat terbangun dengan tertib. Dan kemudian jemaat diingatkan untuk hidup di dalam kasih Kristus agar tidak membalas sesuatu yang jahat dengan yang jahat pula, namun haruslah dibalas dengan yang baik. Hal tersebut diajarkan agar jemaat dijauhkan dari segala jenis kejahatan dan niat untuk membalas dendam. Demikianlah anjuran kehidupan bersama dengan baik diajarkan oleh Rasul Paulus di tengah jemaat Tesalonika. Yang ketiga, kehidupan rohani jemaat harus tetap dijaga dengan baik agar tidak padam. Maka jemaat dinasihatkan agar tetaplah berdoa dalam segala situasi dan keadaan, agar jemaat dapat mengetahui apa yang Allah kehendaki, sehingga dalam segala hal jemaat dapat terus bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Inilah yang Allah kehendaki bagi jemaat ketika menghadapi segala situasi dan keadaan apapun, sehingga jemaat terus bertumbuh dalam rohani yang sehat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari hal tersebut, dari teks tersebut di atas, kita dapat belajar bersama sebagai jemaat di masa kini, bahwa mari kita teladani dan ikuti nasihat Rasul Paulus hari ini untuk menghormati para pemimpin rohani kita, para pendeta kita hari ini yang sudah bekerja keras untuk memimpin kehidupan rohani kita. Mari kita sebagai saudara seiman di dalam kehidupan rohani kita setiap hari untuk saling mengingatkan agar kehidupan rohani kita tetap terjaga dan kehidupan rohani juga tertib. Dan yang terakhir, mari tetap jaga kehidupan rohani kita agar tetap menyala dan tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami semua belajar dari nasihat Rasul Paulus untuk menghormati para pendeta atau pemimpin rohani kami, saling mengingatkan dan membangun sebagai saudara seiman, dan tetap menjaga rohani kami agar tetap menyala di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.